Ternyata kalau dulu kita sering mendengar sidang tertidur di gedung DPR, maka sekarang kita pun mendengar dan melihat sidang tertidur di Mahkamah Konstitusi. Wow. Para pejabat negara kita yang seharusnya mempertaruhkan nasib bangsa ke depan, nasib masa depan demokrasi negara kita, justru tertidur di sidang yang maha penting, sidang sengketa pemilihan presiden. Terlihat Ketua KPU, Ketua Bawaslu, bahkan seorang pengacara dari 02 dan entah siapa lagi tertidur dalam sebuah panggung sidang yang menyidangkan, memeriksa permohonan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sampai Hakim Ketua Pak Soehartoyo dari Mahkamah Konstitusi menegur mereka karena tertidur. Sebegitu rendahkah nasib masa depan bangsa ini bagi mereka yang tertidur itu? Bukankah sebetulnya sidang Mahkamah Konstitusi ini sangat menentukan nasib masa depan bangsa kita? Tapi mengapa mereka bisa tertidur di dalam sebuah persidangan, sebuah situasi yang justru maha penting bagi masa depan bangsa? Mereka pejabat dan merekalah termohon, tetapi mereka bisa dengan tenangnya, dengan santainya malah tertidur di sebuah sidang yang seharusnya mereka, kalau mereka adalah orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang berintegritas, mereka adalah orang-orang yang seharusnya paling khawatir di dalam persidangan ini. Tetapi mereka kenapa tampak begitu tenang? Malah bisa tertidur dengan nyaman di hadapan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah mereka sudah tahu hasil akhir dari persidangan ini? Apakah mereka sudah paham betul bahwa ini semua hanya sebuah drama politik, drama persidangan yang mereka sudah mengerti ujungnya di mana? Saya tidak tahu. Pertanyaan saya, mengapa mereka, para termohon, KPU ini adalah termohon, seharusnya dalam posisi begini, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Saudara Hasyim Asyari mestinya tidak bisa tidur. Jangankan tidur di persidangan, tidur di rumah pun dengan kasur yang serba empuk, dengan pendingin ruangan yang enak dan harum baunya, akan kesulitan tidur. Tapi mengapa di ruang sidang justru tertidur nyenyak? Demikian juga Bawaslu, Ketua Bawaslu malah tertidur. Ada apa dengan mereka semua? Mungkinkah, sekali lagi, mungkinkah mereka tidak tahu lagi harus melakukan apa? Karena semua sudah diatur oleh sebuah kekuatan politik? Ataukah mungkinkah mereka tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada kekuasaan yang mengendalikan ini semua? Ataukah mungkinkah mereka sudah tahu hasil akhir putusan dari persidangan ini sehingga mereka tak perlu khawatir? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya sangat prihatin dalam hal ini, kok bisa mereka para termohon itu yang seharusnya was-was, khawatir, gelisah, resah, tidak bisa tidur karena mereka adalah termohon dan ini terkait nasib bangsa, mereka malah tertidur. Ada apa dengan mereka? Dulu kita sering mendengar sidang rakyat tertidur di gedung DPR. Sekarang sidang Mahkamah Konstitusi yang sangat menentukan malah tertidur. Justru termohon yang tertidur. Ampun bangsa kita ini. Beginikah caranya kita menghargai bangsa kita? Beginikah cara kita mengurus negara ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat kalau cara kita mengurusnya seperti ini? Sebuah persidangan yang sangat vital, maha penting bagi masa depan bangsa. Ternyata termohon Ketua KPU malah bisa tidur dalam persidangan. Ketua Bawaslu malah juga tertidur. Wow. Ini bangsa. Ini bangsa. Kok bisa mereka seperti itu? Akhirnya apa? Saya berasumsi semua yang terjadi ini hanya sebuah drama saja yang sudah diketahui endingnya. Kenapa diketahui endingnya? Karena mereka lah penulis skenario dari cerita ini. Mereka lah semua yang mengatur semua ini. Sehingga mereka tak perlu khawatir karena mereka tahu akhirnya. Untuk apa khawatir kalau akhirnya sudah kita tahu menang? Karena begitu mungkin, maka mereka bisa terlelap dalam sebuah persidangan dan tidak merasakan khawatir apapun.
Andaikan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mungkinkah mereka bisa tertidur seperti itu? Kalau saya pasti akan was-was, gelisah, resah, dan akan memelototi hakim supaya saya tahu harus bagaimana mencari jalan bagaimana supaya saya menang. Tapi mereka menikmati tidur siang di ruang Mahkamah Konstitusi. Ampun, ampun. Jadi kepada rakyat, sahabat-sahabat dimanapun berada yang masih mencintai demokrasi, kalau melihat situasi yang ada sekarang, jangan berharap banyak dari persidangan Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang. Saya jujur gelisah melihat situasi yang ada, bahwa semua ini hanya sebuah peristiwa yang harus dilakukan untuk melegitimasi kemenangan Prabowo Gibran. Bahwa semua ini hanya sebuah peran yang dilakoni untuk memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada kemenangan Prabowo Gibran. Bahwa semua ini hanya cerita untuk menyenangkan, memenuhi ekspektasi publik bahwa seolah-olah sudah terjadi perjuangan menegakkan demokrasi. Terus terang, saya prihatin dengan semua yang terjadi ini. Belum lagi ketika saya menyaksikan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon di sana, saya terus terang kecewa, sedih. Seperti itukah kualitas saksi yang harus dihadirkan di dalam sebuah persidangan yang sangat maha penting? Kalau memang tidak serius mengajukan permohonan, mengapa mengajukan permohonan? Menghabiskan waktu saja. Bukankah lebih baik sejak awal rekonsiliasi saja daripada masyarakat menonton kita dengan hal-hal yang didramatisasi? Saya prihatin dengan yang ada. Semoga bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang lebih kuat dan dipimpin oleh orang-orang yang hebat, berkualitas, berintegritas, tidak seperti sekarang ini. Semoga tidak ada lagi di negara ini pemimpin seperti Pak Jokowi.